Cepat juga ditutup tadi. Masih ada dan dan sikat. Inilah alasan netizen Malaysia kenapa Malaysia kalah dengan Filipina. Ini bukan ajang yang serius. Alasan selanjutnya, Malaysia tidak fokus di Piala AFF. Alasan berikutnya lagi, minimal juara AFF. Alasan berikutnya lagi, menang 4-0 melawan Vietnam. Alasan selanjutnya dan selanjutnya lagi, kita ada peningkatan. Alasan berikutnya, bisa imbang melawan Korea Selatan. Alasan berikutnya lagi, timnas Malaysia full lokal. Alasan berikutnya dan berikutnya lagi, ini coba laga uji coba untuk timnas Malaysia karena Malaysia ingin ke Piala Dunia. Dan itulah alasan netizen Malaysia. Piala AFF U23 2025 baru saja dimulai, namun tensi tinggi, drama besar, dan kejutan mengejutkan langsung mewarnai laga pembuka grup A. Di balik ambisi besar dan pernyataan penuh kepercayaan diri dari tim-tim unggulan, justru tim yang selama ini diremehkan tampil mengejutkan. Malaysia datang dengan penuh keyakinan. Alih-alih menunjukkan kualitas sebagai calon juara grup seperti yang selama ini mereka gaungkan, mereka malah dipermalukan dengan kekalahan telak 0-2 oleh Filipina, tim yang sebelumnya mereka anggap enteng. Sementara itu, timnas Indonesia U23 memulai langkah mereka di turnamen ini dengan gemilang. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 15 Juli 2025, Garuda Muda menunjukkan taringnya. Mereka membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Suatu penampilan dominan yang mengirimkan pesan kuat kepada semua pesaing di grup A. Kemenangan Indonesia dan kekalahan Malaysia langsung menyita perhatian publik. Di media sosial seperti Twitter, Instagram, hingga YouTube, netizen ramai melontarkan komentar bernada sindiran terhadap Malaysia. Salah satu komentar yang paling sering muncul, belum lawan Indonesia, sudah kalah sama Filipina. Mau juara grup dari mana? Sindiran lain menyebut, Malaysia kebanyakan sombong, Filipina kasih realita. Dengan hasil ini, Malaysia kini berada di dasar klasemen sementara grup A. Sedangkan Indonesia dan Filipina sama-sama mengoleksi 3 poin, dengan Garuda Muda memuncaki klasemen berkat keunggulan selisih gol. Situasi ini membuat laga Malaysia berikutnya menjadi hidup mati. Jika kembali kalah, maka Harimau Malaya dipastikan tersingkir lebih awal dan gagal lolos dari fase grup. Itu akan menjadi salah satu catatan paling kelam dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala AFF U23. Yang lebih menyesakan, apabila Indonesia berhasil melaju sebagai juara grup sementara Malaysia tersingkir, rasa malu tersebut akan berlipat ganda. Safeh Sali, salah satu legenda sepak bola Malaysia, bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan marahnya. Saya sangat malu sebagai mantan pemain Malaysia. Awalnya saya optimis kami akan menang. Tapi ini memalukan. Kalah dari Filipina, tim yang tidak punya sejarah kuat di sepak bola ASEAN, ujar Safeh Sali kepada media lokal. Padahal dari sisi statistik, Malaysia mendominasi penguasaan bola hingga 65%. Namun, dominasi yang tidak dibarengi kreativitas dan efektivitas serangan hanya menjadi angka tanpa arti. Filipina tampil jauh lebih efektif dan tajam. Sementara itu, dari kubu Indonesia, pesta gol ke gawang Brunei menjadi ajang unjuk gigi bagi striker muda Bali United, James Raven. Pemain muda tersebut tampil sensasional dengan mencetak 6 gol dalam satu pertandingan. 2 gol tambahan disumbangkan oleh Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Indonesia langsung unggul sejak menit kedua dan tidak memberi ruang bagi Brunei untuk berkembang sepanjang pertandingan. Dengan kemenangan ini, Garuda Muda duduk di puncak klasemen grup A dengan koleksi 3 poin dan selisih gol 8. Sementara Filipina juga patut diacungi jempol. Mereka bermain disiplin dan memanfaatkan setiap kelemahan Malaysia. Gol pertama dicetak oleh Otu Bisong, striker muda asal klub Liga Thailand, usai blunder lini tengah Malaysia. Gol itu mengejutkan dan langsung mengacaukan permainan Malaysia. Beberapa menit kemudian, Bisong kembali mencetak gol kedua dengan tembakan datar yang menaklukkan Ronnie Zam, kiper Malaysia.
Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai dan menjadi pukulan telak yang mengguncang mental pemain Malaysia. Bahkan ketika peluang emas sempat hadir lewat tendangan keras Muhammad Hakimi, kiper Filipina tampil sigap dan melakukan penyelamatan gemilang. Pelatih Malaysia, Razif Ismail, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai laga. Dalam konferensi pers, ia berkata, "Kami terlalu percaya diri, kurang disiplin. Ini pelajaran berat bagi kami." Namun kritik paling tajam datang dari Presiden Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin. Ia menyebut skuad Malaysia U23 kali ini sebagai yang paling lemah sepanjang sejarah. Ia juga mempertanyakan arah pembinaan sepak bola Malaysia. Apa yang terjadi dengan pembinaan usia muda kita? Kita punya akademi, kita habiskan dana besar, tapi kalah dari Filipina, negara yang bahkan belum punya Liga U23 yang stabil. Ini bukan kekalahan biasa, ini alarm. Sepak bola kita sedang sekarat, tegas Hamidin. Sementara itu, Filipina merayakan kemenangan seolah baru saja menjuarai turnamen. Pencetak 2 gol, Otu Bisong, mengatakan, "Kami tidak takut dengan nama besar. Kami tahu kemampuan kami. Kemenangan ini untuk rakyat Filipina." Hamidin pun mengakui bahwa mentalitas menjadi masalah terbesar sepak bola Malaysia. Ia mengatakan bahwa pemain Malaysia bisa berlari, bisa menendang bola, tapi tidak punya kepala dingin. Begitu tertekan, semuanya panik. Lihat Indonesia dan Filipina, mereka tidak banyak bicara tapi bisa eksekusi dengan sempurna. Hamidin juga meminta FAM melakukan evaluasi total dan berharap pengurus baru bisa membangun program jangka panjang berbasis penguatan karakter sejak dini. Di tengah badai kritik, media sosial Malaysia dibanjiri seruan agar pelatih diganti dan pemain-pemain naturalisasi dipercepat untuk diintegrasikan ke skuad muda menjelang SEA Games 2025. Kini, persaingan di grup A semakin panas. Indonesia dan Filipina sama-sama mengincar tiket ke semifinal, sementara Malaysia harus menghadapi laga hidup mati kontra Brunei pada Jumat, 18 Juli 2025. Sedangkan Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga penentuan yang bisa dibilang sebagai final mini untuk menentukan siapa pemuncak grup sesungguhnya. Akankah Garuda Muda terus terbang tinggi atau Filipina kembali memberi kejutan? Satu hal yang pasti, Piala AFF U23 2025 sudah dimulai dengan kejutan besar dan drama belum akan berhenti sampai di sini.